Om Swastiastu. Perkenalkan dokter, nama saya Putu Novidenira Cahya Mahadewi dengan NIM 20180111019 berasal dari kelas A2. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Dokter Ara yang berjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Fida dokter. Ibu Fida, usianya berapa? 22 tahun. 22 tahun, G. Ibu pekerjaannya sebagai apa sekarang? Mahasiswi dokter. Mahasiswi, G. Apakah sudah menikah Ibu? Belum dokter. Belum, G. Kalau boleh saya tahu, Ibu sekarang tinggal di mana? Di Sambangan dokter. Oh, di Sambangan. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu ada keluhan apa sehingga datang ke sini, ya? Saya ada rasa gatal dokter pada bagian punggung kiri saya. Oh, gatal pada bagian punggung kiri, Bu ya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan bertanya lebih lanjut mengenai keluhan Ibu. Nah, sebelumnya di sini Ibu tidak usah khawatir, akan saya jamin kerahasiaannya. Nah, karena itu apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, karena Ibu sudah bersedia, saya lanjutkan Ibu, G. Baik Ibu, jadi di sini saya akan bertanya lebih lanjut mengenai keluhannya. Tetapi Ibu tidak usah khawatir, akan saya jamin kerahasiaannya karena di sini merupakan rahasia medis. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia dokter. Baik Ibu, jadi karena Ibu sudah bersedia, saya lanjutkan pertanyaannya. Jadi di sini untuk lokasinya itu di punggung kiri, kanan, atau keduanya Ibu? Untuk lokasinya itu sendiri di punggung kiri dokter, terus menjalar ke dada kiri. Oh, sebelah kiri Bu ya. Kemudian Ibu sudah sejak kapan mengalami keluhan seperti ini, nggih? Sudah sejak 5 hari yang lalu dokter. Oh, sudah 5 hari Bu ya, sudah cukup lama. Kemudian apabila diberikan angka dari 0 sampai 10, kira-kira gatal dan nyerinya itu skala berapa Ibu, nggih? Kira-kira ada di skala 8 dokter. Ada rasa nyeri juga dan panas seperti terbakar dokter di bagian punggungnya. Oh, 8 Ibu, nggih. Artinya di sini sudah lumayan berat. Kemudian di sini untuk keluhannya itu apakah hilang timbul atau menetap Ibu? Menetap dokter. Oh, menetap Ibu ya. Kemudian Ibu, apakah keluhannya ini sampai mengganggu Ibu beraktivitas, misalnya saat tidur atau saat kuliah? Iya dokter, itu sangat mengganggu. Oh, mengganggu Ibu ya. Kemudian apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana sifat keluhannya? Misalnya gatalnya itu sampai ingin digaruk, kemudian atau nyerinya itu seperti ditekan atau bagaimana Ibu? Untuk gatalnya itu, ya dokter, kadang saya menggaruknya. Terus kalau untuk nyerinya itu masih biasa saja sih dokter, belum yang terlalu nyeri. Oh, gatalnya sampai ingin digaruk, kemudian nyerinya biasa saja Ibu, nggih. Nah, baik, selanjutnya bagaimana kronologisnya sehingga Ibu bisa mengalami keluhan seperti ini? Apakah bisa diceritakan kepada saya? Awalnya di bagian punggung itu ada satu gitu dokter, bintil berair. Terus karena saya nggak ngeh, terus saya garuk, malah dia makin banyak. Terus sekarang malah menjalar juga sampai ke dada dokter. Kemudian di sini apakah ada faktor yang memperparah keluhannya, misalnya saat berkeringat atau saat digaruk Nike atau bagaimana Ibu? Untuk faktor yang memperberat itu waktu berkeringat gitu dokter, makin gatal dia dan kadang makin nyari juga. Iya, baik. Kemudian kira-kira apakah ada faktor yang memperingan keluhannya Ibu, misalnya saat beristirahat atau saat dibersihkan Nike lukanya? Untuk faktor yang memperingannya sih saat istirahat dokter, dia mendingan. Terus untuk usahanya sendiri saya pernah menggunakan bedak salisil ke dokter. Oh iya, berarti saat istirahat Ibu ya. Kemudian apakah ada gejala lain yang muncul Ibu, misalnya demam, pilek, atau batuk atau lainnya? Saya sempat demam nih ke dokter. Oh, berarti Ibu sempat demam ya. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya lebih lanjut mengenai riwayat penyakit Ibu, nggih. Yang pertama, apakah Ibu dapat mengalami penyakit misalnya tensi tinggi, kencing manis, atau penyakit lainnya? Tidak ada dokter. Tidak ada Ibu ya. Kemudian dari pihak keluarga bagaimana Ibu? Apakah ada yang mengalami keluhan yang sama atau ada yang memiliki penyakit misalnya tensi tinggi, kencing manis, atau penyakit yang lainnya? Untuk di keluarga juga tidak ada dokter. Kemudian Ibu, apakah Ibu sudah sempat melakukan pengobatan, misalnya mendapatkan pengobatan dari dokter, kemudian ada
mengonsumsi obat-obat tradisional atau obat lainnya Ibu? Untuk obat sih tidak dokter, sempat bedak aja, bedak salisil itu. Oh, Ibu sempat menggunakan bedak nggih. Nah, kemudian di sini apakah lingkungan pekerjaan atau rumah sekitar Ibu itu bersih atau bagaimana Ibu? Untuk lingkungan di rumah bersih dokter. Kemudian dari teman kuliahnya apakah ada yang mengalami keluhan yang sama juga Ibu? Untuk teman tidak ada dokter, tidak ada yang mengalami seperti ini. Tidak ada Ibu ya. Kemudian di sini mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya, apakah Ibu adalah seorang perokok? Tidak dokter, saya tidak merokok. Tidak merokok ya. Kemudian apakah Ibu adalah seorang peminum alkohol? Tidak juga, saya tidak minum-minum yang seperti itu dokter. Kemudian untuk penyakit terdahulu, apakah Ibu sempat mengalami keluhan yang sama? Misalnya Ibu mengalami cacar air atau keluhan gatal lainnya? Untuk dulu sempat dokter, waktu SD saya pernah cacar air dokter. Oh, Ibu sempat cacar air artinya saat SD nggih. Baik Ibu, jadi mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih atas informasinya Ibu ya. Kemudian di sini untuk memastikan sebenarnya Ibu ini sakit apa, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan dermatologi atau pada kulit Ibu. Di mana di sini ada 2 tindakan yang akan saya lakukan, yakni yang pertama inspeksi atau melakukan pengamatan secara langsung, lalu melakukan palpasi dengan cara melakukan perabaan Ibu ya. Nah, nanti juga saya akan meminta Ibu untuk melepaskan bajunya agar mempermudah proses pemeriksaan. Nah, dari Ibu sebelumnya apakah Ibu bersedia nggih? Baik, saya bersedia dokter. Baik Ibu, di sini karena Ibu sudah bersedia, maka di sini Ibu bisa bersiap terlebih dahulu. Silakan menuju ke bed pemeriksaan Ibu ya. Kemudian silakan membuka bajunya. Kemudian saya akan menyiapkan alat-alat untuk pemeriksaan seperti lup atau kaca pembesar, lalu ada handscoon dan cairan antiseptik. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik, kemudian langsung menggunakan handscoon agar tindakan lebih steril Ibu ya. Baik Ibu, dipersilakan menuju ke bed pemeriksaan. Baik dokter. Baik Ibu, jadi di sini saya akan memulai pemeriksaannya. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau pengamatan Ibu ya. Di sini saya akan menggunakan lup atau kaca pembesar untuk mempermudah pemeriksaannya. Permisi Bu ya. Dan di sini Ibu sudah melepaskan pakaiannya. Baik Ibu, jadi di sini untuk hasil pemeriksaan inspeksi atau pengamatannya didapatkan efloresensi primernya itu berupa vesikel atau bulatan yang berisikan cairan serum. Kemudian di sini vesikelnya tersebut berada di atas kulit yang eritematos atau kemerahan Ibu ya. Kemudian di sini untuk distribusinya itu unilateral atau pada satu bagian sisi saja, yakni pada punggung kiri dan dada kiri Ibu. Kemudian di sini untuk susunannya itu herpetiformis atau vesikel yang bergerombol. Kemudian di sini untuk ukurannya itu sebesar biji jagung atau lentrikular, dan untuk bentuknya itu bulat teratur Ibu ya. Di sini untuk batas lesinya juga tegas. Di sini tidak ada efloresensi sekunder Ibu ya. Kemudian di sini saya lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya, yakni pemeriksaan palpasi atau melakukan perabaan. Jika Ibu merasakan nyeri tekan, bisa dikatakan Ibu ya. Ibu apakah merasakan nyeri? Baik, Ibu. Jadi di sini untuk hasil pemeriksaan palpasi atau perabaannya didapatkan adanya nyeri tekan pada lesinya. Kemudian di sini juga saya meraba adanya penonjolan bulat-bulat yang berisikan cairan serum. Kemudian di sini untuk kulitnya itu teraba menghangat Ibu ya. Jadi di sini ada tanda-tanda inflamasi atau peradangan. Baik Ibu, jadi di sini pemeriksaan sudah selesai Ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik, kemudian melepaskan handscoon, dan Ibu bisa kembali ke meja anamnesis. Saya akan melakukan atau memberikan Ibu kesimpulan dari hasil pemeriksaan ini. Persilakan Ibu.
Baik Ibu, jadi di sini saya mohon izin untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, Bu G. Jadi di sini untuk hasil pemeriksaan inspeksi atau pengamatan secara langsung itu didapatkan bahwa adanya vesikel atau bulatan-bulatan yang berisikan cairan di atas kulit yang eritematus atau kemerahan dengan ukuran sebesar biji jagung. Kemudian di sini untuk hasil pemeriksaan palpasi atau perabaannya didapatkan adanya penonjolan bulatan-bulatan pada kulit Ibu. Kemudian di sini juga teraba hangat kulitnya Ibu ya. Lalu di sini untuk lesinya itu sedalam epidermal. Nah, kemudian di sini berdasarkan hasil pemeriksaan saya menetapkan diagnosis banding, yakni ada herpes zoster, kemudian ada varicella, kemudian ada herpes simplex, kemudian ada juga dermatitis kontak alergi. Nah, untuk memastikan diagnosisnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan Zhang dan histopatologi, Bu ya. Dimana di sini prosedurnya itu saya akan melakukan kerokan pada dasar vesikel atau luka Ibu itu. Kemudian saya akan letakkan hasil kerokannya di atas plat, lalu saya akan berikan pewarna ginza. Lalu setelah itu saya akan amati di bawah mikroskop Ibu G. Nah, dari Ibu sebelumnya apakah bersedia nih untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab dari keluhan Ibu ini? Baik, saya bersedia dokter. Baik, karena Ibu sudah bersedia, mohon ditunggu sebentar Ibu ya, saya akan lakukan pemeriksaan penunjangnya. Baik Ibu, jadi di sini pemeriksaan penunjang sudah selesai Bu ya. Jadi di sini untuk pemeriksaan Zhang-nya itu didapatkan hasilnya positif. Kemudian untuk pemeriksaan histopatologinya itu didapatkan adanya multiple giant cell, dimana ini mengindikasikan bahwasanya Ibu disebabkan oleh virus. Lalu di sini saya mendiagnosis bahwa Ibu mengalami herpes zoster, dimana di sini saya akan memberikan terapi berupa antiviral atau antivirus karena ini disebabkan oleh virus. Kemudian saya akan memberikan analgesik karena Ibu mengalami rasa nyeri, lalu saya akan berusaha untuk mengurangi rasa nyerinya. Lalu saya akan memberikan antiinflamasi untuk mengurangi peradangannya Ibu ya. Nah, di sini sedikit informasi yang ingin saya sampaikan agar Ibu lebih rajin lagi untuk membersihkan kulitnya, terutama pada bagian lesnya Ibu ya, bisa menggunakan air hangat atau air dingin seperti itu. Kemudian di sini jangan melakukan kerokan saat gatal atau barukan. Lalu di sini juga Ibu dimohon untuk tidak melakukan kontak dengan orang lain karena penyakit ini berpotensi untuk menyebar Ibu ya, atau menular. Baik Ibu, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Kira-kira penyebab penyakit saya itu apa ya dokter ya? Untuk penyebabnya sendiri ini disebabkan oleh virus yang bernama virus varicella zoster, di mana Ibu tadi mengatakan bahwasanya Ibu mengalami cacar air saat SD Ibu ya, dan pada saat itulah virus ini menyerang tubuh Ibu dan berdiam diri walaupun Ibu sudah sembuh seperti itu. Nah, kemungkinan belakangan ini imun tubuh Ibu itu menurun sehingga virus ini akan aktif kembali dan menyebabkan keluhan Ibu seperti sekarang Ibu ya, yakni Ibu mengalami herpes zoster. Baik Ibu, mungkin sekian yang saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada dokter, sudah cukup. Jika tidak ada, mohon Ibu ditunggu sebentar, saya akan resepkan obatnya Ibu ya. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Ibu. Dokter.